Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Bagi yang mau bangun rumahnya atau mau renovasi rumahnya, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Kemudian yang mau berkomentar, jangan lupa cantumkan asal daerahnya masing-masing atau asal negaranya masing-masing, supaya saya dapat mengetahui dari mana saja nih kira-kira sahabat PU berasal. Baik, saat ini saya sedang berada di Karawaci, Kota Tangerang. Sahabat PU, proyek rumah 1 lantai dijadikan 2 lantai. Tahapannya sekarang sudah berprogres pemasangan dinding bata ringan di lantai 2-nya. Tentu sebelum-sebelumnya sahabat PU sudah menyaksikan bagaimana saya melakukan penyuntikan pondasi, kolom, balok, ya. Kemudian pengecoran plat dak lantainya sekarang sudah masuk ke dalam tahap pemasangan dinding bata ringan di lantai 2. Baik sahabat PU, selamat menyaksikan ya. Oke, jadi di lantai 2 ini untuk jenis bahan yang kami pergunakan untuk membuat sebuah dinding adalah bata ringan. Tidak lain tidak bukan, alasan paling utamanya adalah untuk memperingan beban-beban yang ditimbulkan di lantai 2 ini, ya. Karena kita sama-sama ketahui bahwa struktur yang ada di lantai 1 ini semuanya adalah suntikan. Pondasinya kita suntik, kolomnya kita suntik, baloknya kita tambahkan. Ya, maka alangkah lebih baiknya beban-beban yang ada di atas itu pakai material yang ringan-ringan saja. Itu alasan yang paling mendasar kenapa kami memilih bata ringan. Kalau hal lain saya pikir 11-12 ya jika kita bandingkan dengan dinding bata merah. Kemudian untuk struktur yang berada di lantai 2 ini, kesemuanya memakai struktur praktis, sahabat PU. Baik kolomnya maupun balok-baloknya dan juga ring bulknya. Ya, untuk mengapit pasangan dinding bata ringan kami dan juga untuk menjadi tahanan konstruksi atap yang ada di atasnya. Analoginya seperti ini, sahabat PU. Jika sebuah rumah itu sudah di dak lantai 2-nya, maka bisa kita anggap bahwa konstruksi yang ada di lantai 2 ini sama halnya dengan konstruksi rumah 1 lantai. Karena di atas pasangan dinding ini tidak terdapat lantai lagi, langsung atap. Maka bagi sahabat PU yang mau efisiensi di proyeknya, bisa mempergunakan struktur praktis seperti ini. Baik, saya geser posisi dulu sahabat PU. Ini ya, puing-puingnya masih saja menumpuk di depan. Kemarin kami masih melakukan pembongkaran dan terus melakukan pembuangan puing keluar lokasi. Dan ini kan yang menjadikan pembeda kalau bangun rumah renovasi ya seperti ini. Jadi sebelum dibangun harus dibongkar dulu ya. Berbeda kalau bangun rumah dari nol, cukup langsung dibangun saja tanpa pembongkaran. Jadi sahabat PU, cara berpikirnya harap digeser bahwa belum tentu renovasi itu lebih murah ya. Karena realita pekerjaannya adalah dibongkar dulu baru dikerjakan ya. Berbeda halnya dengan bangun rumah dari nol, itu langsung dibangun saja.
Sementara pembongkaran itu ada cost-nya, ada tenaga yang dikerjakan di situ. Baik, pada bagian atas ini terdapat sebuah struktur cantilever. Balok cantilevernya terlihat di sini ya, sahabat PU. Nanti akan kami jadikan aksen tampak ya. Jadi dinding depannya itu nggak lurus-lurus saja, sengaja ditekuk sedikit ke depan seperti ini, supaya nanti ada permainan di tampaknya. Tentu bagi yang pengen tahu nanti tampaknya seperti apa, tungguin terus ya video-video dari kami ya, sahabat PU. Kemudian pasangan dinding bata ringan ini kami susun dengan ketinggian hampir 4 meter yang ada di depan ini, sahabat PU. Kemudian nanti di atasnya kita kasih ring balok, kemudian langsung menuju ke atap, baru pekerjaan finishing, plester, dan acinya, sahabat PU. Yang perlu diantisipasi kalau pasangan dinding bata ringan di atas begini adalah faktor angin ya, karena dinding itu berupa bidang yang memiliki permukaan, jadi dia menahan laju angin. Jadi harus diperkirakan, jangan asal cepat saja, namun juga dipikirkan faktor angin yang menerpa bata ringan ini, sahabat PU. Oke, untuk pemasangan bata ringan ini kami menggunakan perekat khusus bata ringan. Jadi cukup tipis, hanya sekitar 3 mm saja. Para tukang biasa menyebutnya dengan lem bata ringan. Kemudian biasakan ya, sahabat PU, kalau menyebut bata ringan itu sebut dengan bata ringan, jangan disebut dengan hebel, apalagi herbal. Karena itu adalah merek, sahabat PU. Oke, kemudian di depan sini nanti ada jendela. Kemudian pada bagian depan sini adalah balkon ya. Sebuah teras yang berada di atas itu namanya balkon ya, bukan lagi teras. Kemudian nanti jenis atapnya kami buat atap pelana, sahabat PU, dengan konstruksi rangka atap baja ringan seperti itu. Untuk rumah existing yang kita kerjakan ini ya, kurang lebihnya adalah seperti yang ada di depan ini, sebelahnya. Namun sekarang sudah terwujud sedemikian rupa ya. Nanti untuk tampaknya kita menggunakan konsep minimalis modern, sahabat PU. Jadi akan berubah total. Ini hanya tinggal sedikit bagian depannya saja yang dulunya carport, nanti akan kita bongkar. Yang dulunya kapasitas carportnya hanya 1 mobil, nanti akan kita jadikan 2 mobil, sahabat PU. Jadi ini masih pekerjaan struktur, kolom-kolom, balok, kemudian pasangan dinding bata ringan ya, kemudian nanti atap. Kalau sudah teratapi baru menginjak ke pekerjaan finishing. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan terkait progres proyek yang berada di Karawaci, Tangerang ini. Sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nanti akan dilayani oleh Mbak Ayu.
Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kami akan berbagi video setiap hari. Terima kasih.